Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ahli sunnah wal jamaah wa ja'alani wa iyyakum minan nasihin wa afhamana min ulama'ir rasihin. Amma ba'd. Segenap pengurus yayasan yang saya hormati, wabil khusus pada ibu pengasuh Buyai Ulil Azmi Daya Hafsah, pada Ra'isul Madrasah Sanawiyah Bapak Muhammad Takwin SPDI, dan segenap dewan guru yang pada kesempatan pagi hari ini hadir di majelisnya para wali. Majelis apa Pak Bu? Majelisnya para wali. Hari ini para walinya Allah berkumpul di aula Maulana Maryam ini. Para wali nak wis kumpul itu harus punya oleh-oleh. Oleh-oleh nopo? Saya itu dapat WA yang bersifat kitab yang disampaikan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan WA beliau bahwa saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yabtaliyahumullahu ta'ala bisalasatin baliyah. Awaluha yarfa'u barakah min kasbihi wasanya yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Di dalam keterangan kitab Mukassafatul Anwar. Segenap para wali yang hadir pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan WA dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya akan ada zaman atau umatku nanti pada masanya akan mengalami zaman yang mana zaman itu orang-orang yafiruna minal ulama, dia melarikan diri dari ulama wal fuqaha. Ketika manusia kok sudah lari dari ulama dan fuqaha, maka fayabtaliyahumullah, Allah akan menguji pada kaum tersebut tiga hal. Allah akan menguji pada kaum tersebut tiga hal. Yang pertama,
yarfa'u barokah min kasbihi, diangkat barokah daripada pekerjaannya. Kita hari ini bisa merasakan kita bekerja siang malam, tapi seolah-olah barokah itu tidak ada dalam pekerjaan itu. Terasa enggak? Bapak, para wali, para ibu wali semuanya bekerja siang malam, tapi keberkahan daripada pekerjaan itu diangkat oleh Allah, sehingga ketika sebuah pekerjaan atau rizki yang diangkat barokahnya, otomatis ya, kita kehilangan roh daripada rizki itu. Kira-kira jenengan duit 3 juta iki dino itu gampang entek tah mboten? 3 juta ya. Dit sakniki ya, mula bahasanipun apa? Barokah. Hidup berkah jika orang itu beribadah. Ya. Maka ingat betul ini, ketika ada zaman di mana orang-orang kok melarikan diri alias tidak mau berkumpul, tidak mau menuntut ilmu, maka orang tersebut diuji 3. Yang pertama, yarfa'u barokah min kasbihi, pekerjaannya ya, tidak ada berkahnya. Ini yang paling mandor buat kita semua ini. Delalah jadi 3 juta, anaknya jaluk kirim 1 juta, tonggone ngantenan dan seterusnya, sampai kita kehilangan nikmat memegang uang itu tidak ada. Padahal iki dina yang paling manusia idam-idamkan tuh hidup yang punya uang. Padahal kalau menurut saya hidup yang paling enak itu apa? Hidup yang pas-pasan. Pas-pasannya bagaimana? Pas ada uang kita beli, pas tidak ada uang kita diam. Jadi enak pas-pasan. Pas butuh punya uang, pas tidak butuh ya tidak ada pasnya. Maka hidupnya yang pas-pasan. Ini bahaya. Pekerjaan kok kehilangan barokahnya, masya Allah. Terus nanti dampaknya pada siapa? Pada anak. Mulai pekerjaan dimulailah minimal dengan bismillah. Nak ngususi beras dimulai dengan bismillah. Biar apa? Hidup ini semakin tambah berkah. Wong wis kehilangan berkah, umur sepanjang apapun seolah-olah umurnya pendek. Rezeki sebesar apapun seolah-olah masih kurang. Ini sebagai para wali itu apa? Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita harus lebih optimis. Kita kudu yakin, meyakinkan diri kita bahwa kita satu kekasihnya Allah. Kenapa kok bisa demikian? Dengan para wali santri kok minder, aku golek duit kanggo anak kok berat. Jangan bilang begitu. Kuatkan diri para wali itu, kerja sak mampu nih. Hasil urusan Gusti Allah, sing penting kita sudah bekerja. Ini kita sudah sebentar lagi memasuki namanya bulan Ramadan. Siap-siap kudu bunga, kudu bahagia disambut bulan Ramadan ini. Yang kedua, ujian yang diterima, Allah akan mengirimkan yusalituhu alaihim sultanan dalim. Allah akan mengirimkan pada kaum yang jauh dari ulama dan fuqaha itu pemimpin yang dolim. Ada
ada pemimpin kok dolim, mesti masyarakatnya rusak. Tidak nono. Kenapa demikian? Dolim itu apa sih? Dolim itu wat usyai'in li ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Antonim atau lawan kata daripada dolim itu adalah adil. Kalau adil yaitu wat usyai'in li mahalli, kairu dolim wat usyai'in li ghairi mahalli. Sampai kepingin duwe lurah dolim, duwe camat dolim. Ketika ada pemimpin yang dolim, pasti akan berdampak pada kerusakan. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang tersebut, orang yang lari dari ulama dan fuqaha, maka dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ini paling serem. Padahal orang yang sukses adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Puncak kesuksesan manusia bukan pada banyaknya harta, bukan pada banyaknya tanah, bukan. Kamu lihat bapak para wali, ibu para wali, di belakang itu ada bangunan sudah 3 tahun ini. Sudah 3 tahun bangunan itu masih tiang terus menunggu kita semuanya. Ya, menunggu kita semuanya. Jadi yang paling bahaya kita itu yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Orang sebaik kita, para kekasihnya Allah kok meninggal orang go iman. Coba. Maka investasi terbesar orang tua adalah pada anaknya. Kesalehan anak ya, nanti akan berdampak pada solehnya keturunan. Yes, kata-kata saya ini harus didamkan. Kok kata-kataku lo kok serem gitu, kan belum tahu saya sih gitu ya. Tepang Pak Bu kali itu loh, kenal tidak? Boten, alhamdulillah. Jadi sing luwih apik saiki ku wong sing ora patek terkenal. Wong saiki ploso niku gadah Gus jenenge Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar. Narukan gadah Gus namanya Bahaudin Nusain. Kudus banyak Gusnya. Ya, Romu kekurangan Gus. Akhirnya yang patek tidak Gus-Gus ini maju menjadi Gus-Gusan. Ya, Gus-Gusan. Ini juga bahaya. Maka saya ingat pesannya Mbah Nurul Huda Jali di Ploso. Haflah akhir sanah di Ploso itu tidak pernah menghadirkan penceramah atau mau'idhah hasanah dari luar negeri atau di luar pondok Ploso. Kenapa demikian? Sudah cukup anak turunku yang memberikan ilmu pada santri-santri. Ya, ini yang kita belum. Kita punya PR besar. Ya. 3 pesan tadi WA dari Kanjeng Nabi diingat-ingat. Jangan melarikan diri dari para alim dan ulama. Tak tambahi bonus karena para wali itu harus pede. Ya, para wali itu harus pede. Sampai kudu saya itu pantas duwe anak soleh-soleh. Gitu. Jangan minder, anakku mondok dadi opo, jangan berpikir begitu. Nanti justru pikiran itu membuat Anda stroke. Ya, membuat Anda apa? Stroke, diabetes, darah tinggi. Karena apa? Tidak adanya manajemen otak dan akal hidup. Dan anak isi cilik sudah bapak dan ibu kan kasihan anak-anak itu. Karena ini momennya juga masuk pada malam mendekati nisfu Sya'ban. Ya. Nisfu Sya'ban
atau setengah dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang dikeramatkan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bulan Sya'ban itu mulia? Dalam kitab keterangan daripada Sayyid Muhammad Alawi, beliau menyampaikan dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban tentu ada banyak hal yang disampaikan. Yang pertama, bulan Sya'ban juga disebut dengan bulan Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa berkah? Karena yarfa'ullah a'mal ibad kulluha fi hadha syahr. Amal manusia di LPJ-kan, dilaporkan kepada Allah setiap tahunnya ada di bulan Sya'ban. Jadi para malaikat melaporkan si A ini dalam satu tahun kebaikannya begini, kejelekannya begini, disampaikan kepada Allah setiap setahun sekali, yaitu bulan Sya'ban. Itu laporan tahunan. Laporan mingguannya adalah setiap hari Kamis. Makanya orang itu ada puasa Senin dan Kamis. Senin hari kelahirannya Kanjeng Nabi, kalau Kamis ya hari laporan amal kita setiap minggu dilaporkan. Kalau keadaan puasa pas dino Kemisnya, maka orang tersebut otomatis mendapatkan berkah daripada laporan tersebut. Yang kedua, bulan Sya'ban juga dikatakan dengan bulan kismah wa takdir, ya. Bulan pembagian job kerja. Manusia, kamu nanti hidupnya begini, kamu rezekinya sekian, kamu nanti istrinya ini, kamu anaknya ini, dibagi oleh Allah di bulan Sya'ban. Maka bahasa kita sekarang, Sya'ban termasuk hari rayanya para malaikat, ya. Kalau tahanan di Indonesia setiap 17 Agustus atau menjelang Lebaran ada namanya remisi. Maka manusia semuanya setiap di bulan Sya'ban ada juga remisi dan dispensasi, pengurangan sekaligus pembaharuan. Kamu nanti setelah Sya'ban ini baik apa tidak, husnul khotimah apa tidak. Maka kemarin kita juga disuruh untuk berdoa, ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya, kenapa harus demikian? Ya, ini di keterangan kitab Durratun Nasihin bahwa ya Ar-Rajab diril badan. Jadi bulan Rajab itu bulan untuk mensucikan badan. Rajab. Sekarang kita masuk yang dinamanya bulan Sya'ban. Sya'ban itu apa? Litat irqal, untuk mensucikan hati. Maka termasuk istimewanya Sya'ban di antaranya yaitu disebut juga bulan sholawat.
Karena di bulan ini, bulan Sa'ban ini, Allah menurunkan yang namanya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini di bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan disebut ditadhir ruh, ya, untuk mensucikan ruh. Manusia itu 3 komponen yang paling utama: badan, qalbun, hatinya, dan ruh. 3-tiganya ini harus suci, maka disebut Idul Fitri atau kembali fitrah. Wes enak lah gitu, dadi wong Islam itu paling kepenak. Maka yang sudah enak ini kita jaga, ya, kita jaga supaya kita ini nanti puncak hidupnya dan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Paling nikmat wong nek wis ninggal dalam keadaan husnul khotimah itu paling enak, ya. Kemudian karena bulan Sa'ban juga disebut bulan kismah atau pembagian takdir, ada juga namanya malam takfir, penghapusan dosa setiap manusia, diinstal ulang, ya, semua amalnya di bulan Sya'ban. Nah, tadi betul yang disampaikan dalam kitab bahwa Sya'ban termasuk sebagian daripada litadhirul qulub, untuk mensucikan hati. Sudah 1/4 jam, ya. Ini saya karena kontrak, ya. Kontrak itu ya sesuatu yang harus ditandatangani. Tapi kontraknya ini tidak tanda tangan, kontraknya amanah, ya. Doakan, mohon doa restu kepada segenap para wali, semoga anak-anak kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, berkah, soleh-solehah, sak bapake, sak ibuke, sak keturunane. Yang dompetnya hari ini kempis alias tipis, melipis, ya, diinstal, dikasih Allah yang lebih banyak, lebih berkah kembali. Sing hatinya susah, gelisah, mikir masa lalu atau mikir masa depan, dikasih obat pada hari ini. Ya, yang gelisah, yang sakit, yang mikir angsuran, semoga angsurannya ndang lunas, neng kudu dibayar. Lunas tok belum dibayar belum sakit, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap para wali yang saya hormati, terakhir ada satu cerita di bulan Sa'ban. Cerita sanad itu saya ambil dari Habib Novel Alaidrus Solo, pengasuh Ar-Raudhah. Ada salah satu Sarifah, namanya Sarifah Anisa. Beliau berusia 106 tahun, masih hidup sampai sekarang. Dia itu kalau malam beliau tidak bisa tidur. Sarifah Anisa. Ketidak bisa tidurannya kenapa? Bukan untuk WA, bukan untuk Instagram, bukan. Tiap malam digunakan untuk bermunajat. Paginya, wong nak biasanya habis melek malam, begadang itu kan paginya tidur. Sarifah Anisa itu baru bisa tidur setelah jam 6:40. Ya, suatu ketika setelah sholat duha dia punya kegiatan.
mengumpulkan isi, namanya isi kelengkeng. Kelengkeng ada isinya enggak? Buah kelengkeng itu isinya dikumpulkan sampai kurang lebih 4 ember isi. Setiap pagi dari jam 8 sampai jam 11 itu 4 ember cat yang 25 kilo itu dibacakan setiap satu butirnya, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai 4 ember pindah ke sini sudah dibaca semuanya. Ya. Dari yang belum dibaca dipindah yang sedepat yang sudah dibaca semua. Gunanya untuk apa? Novel itu ya Habib, ya ya komplit, sampai pesan kepada anak turunnya, ya, anak-anakku semuanya, nanti kalau saya meninggal, ya, tolong biji kelengkeng ini taburkan atau ditempatkan di atas makbarah saya. Satu biji kelengkeng dibacakan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas wakila itu berapa, saya lupa hurufnya, Pak Razikin tahu? Kisaran 49 berapa huruf itu. Setiap satu hurufnya menghadirkan 10 malaikat. Ya. Tidak mungkin malaikat bisa masuk dalam arti menyiksa Syarif, karena ada tameng itu. Maka orang Islam seperti kita ini ada namanya fidah kubro, ada fidah subro, termasuk ini. Kita sebagai manusia yang tidak lama usianya, alangkah baiknya juga punya kegiatan demikian. Ya, kalau cari biji kelengkeng kok susah, kelatak, tahu kelatak? Apa itu kelatak? Isi karet, tapi itu cepat membusuk, gitu. Biji kelengkeng itu bagus, super batu yang kita latihan mempersiapkan diri, karena hidup di dunia itu nggak ada yang bahagia pasti. Karena malaikat suatu ketika itu bertanya pada Kanjeng Nabi, saya itu heran pada manusia, kok mencari kebahagiaan sini, padahal di sana juga tidak ada kebahagiaan, pindah tempat terus tapi mencari terus, nggak pernah ada ketemu. Nah, malaikat tertawa, ya nggak mungkin Kanjeng Nabi, di dunia kok bahagia, nggak ada. Ya, paling kebahagiaan sesaat. Maka kita sebagai orang yang dianggap wali tadi harus lebih optimis, ya. Kita yakin mondok ke anak, kita yakin, ya. Sampai suatu ketika Syarif Anissah itu menyampaikan, ya, ditanya oleh Habib Novel, apa permintaanmu? Satu, permintaannya adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kalau malaikat mencabut nyawa saya harus